Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Selanjutnya perjalanan ziarah kita melanjutkan di makam Syekh Panembahan Juru Kiting atau Pangeran Mandura alias Pangeran Dipasanta yang berada di Pesarian Hastana Mulia Gambiran di Kampung Gambiran, Umbul Harjo, Yogyakarta. Makam beliau tepat di bawah pohon Nogosari tua yang diperkirakan sudah berumur ratusan tahun. Beliau adalah putra dari Panembahan Juru Martani alias Patih Mondoroko, seorang patih atau penasehat Raja Panembahan Senopati sampai dengan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram. Menurut catatan sejarah yang ada, beliau masih keturunan dari Kanjeng Sunan Giri. Silsilahnya adalah Panembahan Juru Martani bin Pangeran Wanasaba bin Sunan Kidul bin Sunan Giri. Konon, menurut cerita sejarah yang ada, beliau Syekh Panembahan Juru Kiting atau Pangeran Mandura semasa hidupnya adalah seorang panglima kerajaan Mataram yang dikenal sakti mandraguna. Diceritakan pada waktu dulu ketika prajurit Mataram mengalami kekalahan berperang melawan bala tentara kerajaan Madura, Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo mengutus Panembahan Juru Kiting atau Pangeran Dipasanta untuk memimpin pasukan Mataram menggempur pasukan Madura. Sebetulnya para prajurit sempat ragu-ragu dan bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang yang sudah udur atau sepuh diperintahkan memimpin pasukan perang. Bukankah ini kesia-siaan belaka? Namun Kanjeng Sinuwun Sultan Agung percaya bahwa Panembahan Juru Kiting mampu menjalankan tugas ini. Oleh karena itu, meskipun beliau sudah uzur atau sudah sepuh, juga karena titah Kanjeng Sultan, para prajurit Mataram pun tetap membawanya dengan menggunakan tandu ke Madura. Singkat cerita, untuk membangkitkan keberanian pasukan Mataram dalam berperang, Panembahan Juru Kiting hanya meminta dibuatkan nasi liwet. Setelah nasi liwet dibuat, maka nasi liwet itu kemudian dikepel. Nasi yang telah dikepel dan disuwuk itu kemudian dibagikan merata kepada semua prajurit Mataram. Dan ajaibnya, usai menikmati nasi pemberian Panembahan Juru Kiting, semangat tempur tiba-tiba bangkit dan berkobar. Mereka tidak berpikir tentang sakit dan mati. Oleh karena itu, mereka semua diperintahkan oleh Panembahan Juru Kiting agar segera menggempur dan menaklukkan Madura. Ketika di medan perang, peperangan prajurit Mataram terlihat tangguh dan pemberani, sehingga prajurit Mataram pun mengalami kemenangan. Seiring waktu dan setelah Panembahan Juru Kiting wafat, kemudian disemayamkan di wilayah Gambiran. Selain makam beliau, di areal makam juga terdapat makam para orang-orang agung Mataram lainnya. Antara lain, 1. Panembahan Juru Kiting atau Pangeran Dipasanta atau Pangeran Mandura. 2. Makam Kiai Adipati Mandunegara, putra Ki Ageng Pemanahan. Makam Pangeran Haria Tanduran atau Raden Dadap Tulis. Makam Tumenggung Mayang, putra menantu Ki Ageng Pemanahan. Makam Pangeran Rangga. Makam Pangeran
Tepasanta atau Kiai Cinde Amok, makam Pangeran Singasari atau Kiai Cinde Kembang, makam Nyai Ageng Tumenggung Mayang, makam Nyai Ageng Tumenggung Jaya Prana, makam Nyai Ageng Sitabaya, makam Ratu Pandansari putra Adipati Benawa Pajang. Yang ke-12, makam Adipati Benowo. Yang ke-13, makam Ratu Sekar Kedaton putra Sultan Bintoro Demak III, makam Pangeran Sinduseno atau putra Sultan Pajang, makam Ratu Ketambang, makam Tumenggung Kakak Baning, makam Adipati Purwa merupakan taklukan dari Madura, makam Adipati Buto Ijo juga merupakan taklukan dari Madura, makam Kiai Dandang Gendis dan keluarga besar dari keturunan Keraton Mataram. Demikian sekilas tentang sejarah Kiai Juru Kiting. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Ada informasi yang lebih luas, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.